Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Dul Indra Rahab, NPM 22311061. Di sini saya ingin menjelaskan tentang tahapan ekstraksi dalam proses ETL. ETL adalah langkah pertama di mana data diambil dari berbagai sumber untuk disiapkan untuk transformasi. Beberapa metode umum ekstraksi data melibatkan: 1. SQL queries. Penggunaan perintah SQL untuk mengekstrak data langsung dari basis data ini efektif untuk sumber data berbasis rasional seperti MySQL atau Oracle. 2. API-Cal. Menggunakan panggilan API untuk mendapatkan data dari sumber eksternal seperti layanan web, platform sosial, atau aplikasi lainnya. 3. Flat file. Mengekstrak data dari file datar seperti CSV, Excel, atau TVS. Metode untuk data yang disimpan dalam format file tanpa terkait dengan sistem manajemen basis data. 4. Change data capture. Melibatkan pelacakan perubahan data sejak ekstraksi sebelumnya, memungkinkan hanya data yang berubah yang diekstraksi ulang. 5. Log file. Pemanfaatan file log transaksi untuk menangkap perubahan data untuk terjadi di sumber, terutama pada basis data. 6. Full load. Mengekstrak semua data dari sumber setiap kali tanpa memperhatikan perubahan sebelumnya. Ini sering digunakan untuk skenario ketika perubahan data tidak signifikan atau data sumber tidak menyediakan mekanisme untuk melacak perubahan. Setiap metode ekstraksi ini memiliki kelebihan dan kekurangan tergantung pada ekstraksi sumber data dan kebutuhan proyek. Pemilihan metode ekstraksi yang tepat sangat bergantung pada konteks dan tujuan transformasi data yang diinginkan. Bicarakan mengenai pembersihan, normalisasi, dan transformasi lainnya. Gunakan contoh kasus untuk memahami konsep. Salah satu studi kasus nyata terkait ETL dapat diambil dari industri perbankan. Studi kasus implementasi ETL di sebuah bank. Deskripsi: sebuah bank besar memutuskan untuk meningkatkan manajemen data dan analisis dengan mengimplementasikan sistem ETL yang canggih. Mereka menghadapi masalah dengan menyatukan data dari berbagai sumber seperti cabang-cabang, sistem transaksi, dan platform perbankan online. Solusi ETL. Bank tersebut memilih untuk menggunakan platform ETL yang dapat menangani ekstraksi data dari berbagai sumber, melakukan transformasi untuk mengatasi perbedaan format dan struktur data seperti memuatnya ke dalam data warehouse terpusat. Hasil konkret: 1. Meningkatkan efisiensi operasional. Dengan menggunakan ETL, bank berhasil mengoptimalkan banyak tugas yang sebelumnya dilakukan secara manual, seperti penggabungan data dari berbagai sumber. Hal ini mengurangi waktu dan upaya yang dibutuhkan untuk mempersiapkan data untuk analisis. 2. Analisis yang lebih cepat dan akurat. Data yang terkumpul dapat berbagai sumber diintegrasikan dengan baik ke dalam data warehouse. Ini memungkinkan tim analisis bank untuk mengakses informasi yang konsisten dan akurat, menghasilkan analisis yang lebih tepat waktu dan mendalam. 3. Keputusan yang lebih baik. Manajemen bank dapat mengambil keputusan yang lebih baik dan lebih
terinformasi berdasarkan laporan dan analisis yang dihasilkan dari data yang telah diolah oleh sistem ETL. Hal ini membantu bank merespon perubahan pasar dengan lebih cepat. 4. Skalabilitas dan ketersediaan data yang meningkat. Dengan arsitektur ETL yang baik, bank dapat mudah menambahkan sumber data baru dan memastikan ketersediaan data yang tinggi untuk kebutuhan operasional dan analisis. Melalui penerapan ETL, bank berhasil meningkatkan efisiensi operasionalnya, memungkinkan analisis yang lebih baik dan memberikan dasar yang kuat untuk mengambil keputusan yang lebih cerdas. Studi kasus ETL di industri perbankan. 1. Sebuah bank besar meningkatkan manajemen data dan analisis implementasi sistem ETL. 2. Solusi ETL. Ekstraksi data dari berbagai sumber seperti cabang, sistem transaksi, dan platform online. Transformasi data untuk mengambil perbedaan format dan struktur. Membantu data ke dalam data warehouse terpusat. 3. Hasil konkret. Peningkatan efisiensi operasional melalui otomatisasi tugas manual, analisis yang lebih cepat dan akurat dengan data terintegrasi, keputusan yang lebih baik dan lebih terinformasi oleh manajemen, skalabilitas dan ketersediaan data yang meningkat. Pernyataan untuk diskusi. 1. Bagaimana penerapan ETL dapat meningkatkan efisiensi operasional di industri lain selain perbankan? 2. Apa tantangan umum yang mungkin dihadapi saat mengintegrasi data dari berbagai sumber dalam suatu organisasi? 3. Bagaimana manfaat analisis data yang lebih cepat dan akurat dapat mendukung pengambilan keputusan di tingkat manajemen? 4. Apa faktor-faktor yang lebih dipertimbangkan saat memilih platform ETL untuk organisasi? Sekian, terima kasih. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.